Halo teman-teman, di sini aku akan menjelaskan bagian-bagian mikroskop dan cara menggunakannya. Perkenalkan, nama saya adalah Diva Aditya Putri Guru Ginting. Saya adalah salah satu peserta training Lab Mikrobiologi Teknologi Pangan Fakultas Pertanian. Mikroskop adalah salah satu alat laboratorium yang digunakan untuk membantu penglihatan dengan cara perbesaran. Dilakukan dengan cara mengamati objek yang berukuran sangat kecil atau makroskopis, atau benda yang tidak dapat dilihat oleh indera penglihatan secara langsung. Nah, berikut adalah jenis-jenis mikroskop. Jenis mikroskop yang digunakan adalah mikroskop cahaya dengan merek Zeiss. Berdasarkan lensanya, mikroskop dapat dibagi tiga, dapat dilihat sebagai berikut. Nah, mikroskop yang digunakan merupakan jenis mikroskop binokuler dengan dua lensa okuler. Berikut adalah bagian-bagian mikroskop. Bagian pertama yaitu lensa okuler, merupakan lensa yang kontak langsung dengan mata dan berfungsi sebagai pembentuk bayangan nyata dari lensa objektif. Bagian berikutnya yaitu lensa objektif, merupakan lensa utama yang berfungsi untuk mengamati objek secara detail. Pada lensa tersebut, terdapat perbesaran 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali, di mana hal tersebut bergantung pada jenis mikroskopnya. Bagian berikutnya yaitu revolver, merupakan tempat dudukan lensa objektif untuk menyesuaikan atau mengatur perbesaran lensa yang ingin digunakan. Bagian berikutnya yaitu meja mikroskop atau meja preparat dan penjepit kaca. Meja preparat adalah tempat meletakkan objek yang akan diamati. Sedangkan itu penjepit kaca berfungsi untuk menjepit agar memudahkan proses pengamatan agar objek tidak bergeser. Bagian selanjutnya yaitu pengatur preparat. Bagian ini berfungsi untuk mengatur posisi preparat yang sudah dijepit. Bagian bawah untuk mengatur pergeseran kiri dan kanan, sedangkan itu bagian atas untuk mengatur pergeseran depan dan belakang. Bagian yang selanjutnya yaitu makrometer, merupakan pengatur kasar untuk mendekatkan dan menjauhkan dengan pergerakan yang cepat. Jika objek masih terletak jauh, maka pengaturan makro digunakan. Bagian berikutnya yaitu mikrometer, merupakan pengatur halus untuk mendekatkan dan menjauhkan dengan pergerakan yang halus. Jika objek sudah mendekati dan kurang fokus, maka dapat diatur menggunakan mikrometer. Bagian yang berikutnya yaitu kondensor dan diafragma. Kondensor berfungsi untuk memusatkan cahaya pada objek, sedangkan itu diafragma adalah bagian kecil di bawah kondensor yang berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Yang berikutnya yaitu sumber cahaya. Adapun sumber cahaya yang digunakan berasal dari layar handphone yang berwarna putih, berfungsi untuk memancarkan cahaya ke arah kondensor. Bagian berikutnya yaitu kaki mikroskop, berfungsi untuk menopang dan menyangga agar mikroskop dapat tegak berdiri, diletakkan pada bidang yang datar, dan dapat berfungsi untuk menjaga mikroskop tetap stabil. Berikutnya yaitu lengan mikroskop yang berfungsi untuk memegang dan memindahkan mikroskop dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Berikut adalah cara penggunaan mikroskop. Tahap pertama yaitu diletakkan mikroskop di meja yang datar. Dan cara memegang mikroskop yaitu tangan kanan memegang lengan mikroskop dan tangan kiri memegang bagian bawah mikroskop sebagai penopang. Selanjutnya, mikroskop dihubungkan dengan arus listrik dan dihidupkan dengan cara memutar tombol on-off. Pada tombol tersebut juga terdapat lampu yang dapat diatur sesuai kebutuhan dengan cara memutar pengatur lampu. Kemudian diambil preparat. Preparat yang digunakan adalah akar Arachis hypogea. Selanjutnya, diletakkan preparat di atas meja mikroskop dan dijepit menggunakan kaca penjepit agar preparat tidak bergeser. Kemudian, diberi sumber cahaya berupa layar putih yang berasal dari handphone. Selanjutnya, dipilih perbesaran yang digunakan. Lalu, diatur letak preparat dengan cara menggeser preparat dan mikrometer, serta memfokuskan menggunakan mikrometer. Berikut adalah penampakan akar Arachis hyogeae.